Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan biasa kita mengkaji tafsir daripada surah Al-Baqarah. Malam ini biar tidak bosan kita selingi dengan tematik, sebuah tema yang saya ambil dari perkataan seorang ulama salaf, Zubair ibn Awam radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salihin falyaf'al. Berkata Zubair ibn Awam radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang sanggup melakukan amalan yang tersembunyi antara dia dengan Allah dari amalan saleh, maka lakukan. Artinya pembahasan malam ini kita akan membahas tentang pentingnya seseorang memiliki amalan yang tersembunyi yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Thauban ini maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamatan baydan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Dari Thauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak membawa kebaikan seperti gunung Tihama. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan tersebut seperti debu yang berhamburan. Maka Thauban kemudian berkata, ya Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka, biar kami jelas, biar kami tidak seperti mereka. Maka Nabi SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara-saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah sama dengan kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka merobek dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal dengan tidak terang-terang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada sebagian kita, saya, Anda atau siapapun, pasti pernah melakukan maksiat yang orang tidak tahu. Pasti itu. Apalagi dengan tersebarnya media-media hari ini, tangan-tangan kita hampir setiap orang pasti pegang handphone. Entah satu orang, 2 handphone, 3 handphone kan itu. Pasti dengan alat itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesendirian kita. Dan bermaksiat secara tidak terang-terangan itu bahaya sekali. Dari hadis Thauban ini kita simpulkan bahwa sampai ada orang-orang yang sholat malamnya tidak pernah putus, ibadahnya tidak pernah putus, dan dia mendatangkan pahala itu seperti gunung Tihama, saking banyaknya. Tapi rupanya amalan-amalan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dengan maksiat yang tidak terang-terangan. Lihat bahayanya maksiat tidak terang-terangan itu, menghabiskan semua amalan. Yang ingin saya katakan, kalaulah kita memang tidak bisa meninggalkan maksiat yang tidak terang-terangan itu, maka jadikan di sisi lain amalan-amalan yang juga dilakukan tidak terang-terangan. Amalan itu maksudnya antara kita dengan Allah saja yang tahu. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya katakan bahwa kalau orang melakukan perbuatan maksiat dan tidak diketahui orang, bersendirian merasa lezat dengan maksiat, menggugurkan amalannya, maka sama halnya orang yang melakukan ibadah sembunyi-sembunyi, hanya dia yang tahu dengan Allah saja, maka pahalanya akan banyak. Artinya bahwa kalau dalam satu hari itu kita 1-2 kali melakukan kemaksiatan yang tidak terang-terangan, maka satu hari itu juga gunakan waktu untuk ibadah tidak terang-terangan kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya keburukan itu dicampur adukan dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan keburukan. Artinya kalau seandainya tazaham, berkumpul maksiat yang tidak terang-terangan dengan kebaikan yang tidak terang-terangan, mudah-mudahan kebaikan itu bisa mengalahkan maksiatnya. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, lama qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsy inna rahmati sabaqat ghadabi, wa fi riwayati lil Muslim inna rahmati taghlibu ghadabi. Kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdirnya di sisinya, di atas arasy-Nya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya rahmatku akan mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat, sesungguhnya rahmatku bisa mengalahkan kemurkaanku. Artinya bahwa kalau seandainya kita selingi maksiat yang tidak terang-terangan dengan kebaikan yang tidak terang-terangan juga, boleh jadi kebaikan yang tidak terang-terangan itu mendatangkan rahmat, sementara maksiat yang tidak terang-terangan itu mendatangkan azab. Boleh jadi rahmat yang Allah turunkan itu bisa mengalahkan kemurkaannya, azab yang diturunkan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamul mu'min ma indallah minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmati ma qanata min jannatihi ahad. Kalaulah seorang mukmin itu mengetahui bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang hendak masuk surga karena ketakutan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau seandainya orang kafir itu tahu betapa luasnya rahmat Allah, tidak ada satupun orang kafir yang putus asa untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kun wa addi'il as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Maka sebagai muqaddimah, saya katakan bahwa biasakan kita melakukan amal yang hanya tahu antara kita dengan Allah saja. Sebagaimana kita sudah terbiasa melakukan maksiat yang hanya tahu kita dengan Allah, manusia tidak tahu. Supaya antara kejahatan yang kita lakukan dengan kebaikan itu berperang di situ. Dan kebaikan itu pasti mengalahkan kejahatan. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa faedahnya? Kenapa para ulama sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan amalan yang kalau bisa amalan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja? Ikhwan, ada seorang ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, in kana ar-rajulu laqad jama'al qur'ana wa ma yash'uru bihin nas, wa in kana ar-rajulu laqad faqaha al-fiqha al-kathira wa ma yash'uru bihan nas, wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata at-tawilata fi baitihi wa indahu zuwari wa ma yash'uru bihi, wa laqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fis sirri fayakunu 'alaniyatan abada. Lihat bagaimana indahnya perkataan Hasan Al-Basri. Beliau mengkisahkan tentang pendahulu-pendahulunya. Hasan Al-Basri ini hidup di zaman tabi'in. Artinya para pendahulunya para sahabat. Beliau mengatakan ada orang di zaman para sahabat, seolah-olah beliau ingin mengatakan seperti itu, sungguh telah mengumpulkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan manusia tidak tahu kalau dia menghatamkan Al-Quran. Atau seseorang memiliki kecerdasan yang banyak sekali, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Atau ada seseorang yang sholat malam panjang sekali di rumahnya, di sekitarnya, tetangganya tidak ada yang tahu, bahkan keluarganya tidak tahu. Tetapi kata Hasan Al-Basri, beliau bercerita di zamannya ini, laqad adrakna aqwaman, tapi kami mengetahui sebuah kaum, ma kana 'alal ardi min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sir. Mereka hidup di permukaan bumi mengamalkan sebuah amalan, mereka tidak sanggup mengamalkan amalan itu secara tidak terang-terangan. Fayakunu 'alaniyatan abada, maka selamanya dia ingin menampakkan ibadahnya kepada manusia. Ini Hasan Al-Basri bicara di zamannya. Sekarang kita bicara di zaman kita, ikhwan. Hampir semua kita ataupun kaum muslimin umumnya, kalau melakukan amal soleh itu rasanya ingin dilihat orang, kan? Kalau bisa solat kita itu tampaklah kepada orang. Kalau bisa puasa kita ini tampak kepada orang. Kalau bisa bacaan Quran ini dapatlah pujian orang. Kalau bisa sedekah ini dapatlah kemudian ucapan-ucapan baik dari orang. Seolah-olah tidak ada ibadah yang harusnya disembunyikan menjadi terang-terangan, kan? Karena di zaman Hasan Al-Basri saja itu sangat disayangkan oleh Hasan Al-Basri terjadi seperti itu. Apalagi kita yang jauh di sana dengan para salafun saleh. Kita hidup di zaman fitnah. Makanya hidup di zaman fitnah ini
agak sulit kita ini untuk menyembunyikan sebuah amalan. Makanya siapapun yang mampu menyembunyikan amalannya di zaman fitnah, apa kata Nabi SAW dalam hadis Amir ibn Sa'ad ibni Abi Waqqas dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, innaha, kata Nabi SAW, innaha satakunu ba'di fitanun, au qala umurun khairun nasi fiha al-ghaniyul khafiyut taqi. Masyaallah. Sungguh akan datang setelahku, kata Nabi SAW, berbagai macam fitnah. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Gak usah pakai ini, kejepit kayaknya. Taib. Afan, ada gangguan. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita akan berbicara tentang Al-Quran atau Qasasul Quran yang bicara soal amalan sirriyah. Bagaimana keutamaannya, baru kita bicara tentang hadis-hadis Rasul, baru beberapa qasasus salaf, kisah-kisah salaf, supaya menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Taib. Ma'asyiral muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf, saya kira kita semua sudah tahu kisahnya siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim tepat pada ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwabi wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, kemarilah mendekat kepadaku. Maka Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Kemudian juga Allah mengatakan ayat selanjutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifu anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian itu. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ikhwatul fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu kisah Nabi Yusuf ketika digoda oleh siapa? Zulaiha, wanita yang sudah membesarkannya 10 tahun, tiba-tiba menaruh cinta yang luar biasa. Sejak diambil sampai 10 tahun dia menunggu waktu itu. Akhirnya kemudian cinta itu sudah meledak, tidak sanggup lagi dirahasiakan oleh Zulaiha. Akhirnya dia pun mengemukakan cinta itu dengan cara ingin melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf. Makanya kemudian suatu malam atau suatu hari Yusuf dimasukkan ke ruangannya, kemudian dikunci seluruh pintu dan juga jendela. Tidak ada orang yang tahu kecuali dia dan Yusuf.
Artinya, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bukan laki-laki yang afaf, menjaga kehormatannya, bisa saja terjadi perzinahan antara dia dengan Zulaiha. Bagaimana tidak, Zulaiha wanita cantik, wanita yang memiliki kedudukan. Di satu sisi Yusuf seorang musafir, jauh dari keluarganya, masih bujangan lagi. Artinya bahwa memungkinkan melakukan zina itu tidak mustahil bagi Yusuf. Apalagi dijelaskan dalam Al-Quran, wa qad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu mau, Yusuf pun mau sebenarnya. Tetapi kalau bukan karena Yusuf alaihi salatu wassalam melihat burhana Rabbi, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan diingatkan dengan ayahnya Ya'qub, ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kesadaran dalam hatinya, ada yang mengatakan dia malu dengan patung yang ada di ruangan itu kemudian ditutupnya. Sadarlah dia. Akhirnya dia pun menolak ajakan Zulaiha itu, tidak mau berzina. Dia menjaga kehormatannya dan tidak melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, berkhianat kepada majikannya. Bahkan walaupun diancam ketika itu kan, kalau engkau tidak mau melakukannya, saya akan penjarakan engkau. Tapi Yusuf mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya, bahwa penjara itu lebih baik bagiku dibandingkan mengikuti seruan. Dari sini kisah Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita tentang menghindar maksiat dengan tidak terang-terangan, dan beribadah kepada Allah juga tidak terang-terangan, menjaga kehormatan, untuk tidak melakukan perzinahan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Yusuf dan mengatakan, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf dari hamba-hamba kami yang terpilih, karena dia sanggup menghindari maksiat tanpa terang-terangan dan mendekatkan diri dengan pun tidak terang-terangan, hanya dia yang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kisah siapa? Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum mengizinkan, belum mengizinkan Nabi Allah Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Tetapi Yunus pergi karena kemarahannya, kaumnya tidak ada yang beriman. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Yunus karena pergi tanpa ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus pun naik perahu. Tiba-tiba perahunya terhenti di tengah lautan tanpa sebab. Singkat cerita, akhirnya Yunus sadar bahwa ini kesalahannya. Ketika terjadi undian, nama dia pula yang keluar. Akhirnya Yunus pun mencemplungkan diri ke lautan untuk mengurangi beban kapal. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan al-hut, ikan yang sangat besar. Kemudian menelan Yunus alaihi salam, kemudian membawa ke dasar lautan yang sangat dalam, yang sangat gelap. Dari sini Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap tengah malam. Secara logika harusnya dia mati, tapi zat yang menghidupkan dan mematikanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah di dalam kegelapan itu. Tidak ada yang tahu dia bertasbih kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan ada yang tahu di dasar lautan dalam perut ikan? Tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah saja kan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya 87, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Yunus pun menyeru dari kedalaman yang sangat gelap itu, alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Rabb, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk hamba-hambamu yang melakukan kezaliman. Yunus alaihi salam terus berdoa dan bertasbih serta berzikir di perut ikan itu. Dia melakukan hubungan spesial antara dia dengan Allah saja. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Rupanya
disebutkan bahwa suara Nabi Yunus ini melesat ke langit, sehingga para malaikat di langit mengatakan, ya Rabb, sautun dhaifun ma'rufun min biladin gharibatin. Wahai Rabb, ada suara lemah yang telah dikenal sumbernya dari negeri yang terasing. Faqala ama ta'rifuna dzalik. Allah berfirman, tidakkah kalian mengetahui suara itu? Maka para malaikat mengatakan, la ya Rabb, manhu, tidak wahai Rabb, siapa itu? Suara siapa itu ya Rabb? Maka Allah mengatakan, abdi Yunus, itulah hambaku Yunus sedang bertasbih di perut ikan. Maka ketika kemudian Nabi Yunus terus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maka Allah katakan dalam Al-Anbiya 88-nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaannya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Allah naikkan ikan itu ke permukaan, kemudian melepehkan Yunus, dan Yunus pun Allah selamatkan. Kata Allah, kalaulah bukan Yunus itu hamba kami yang senantiasa bertasbih, la labisa fil huti ila yaumi yub'atsun. Tentu Yunus akan tinggal di perut ikan sampai kiamat dibangkitkan. Lihat, apa syahidnya di sini? Syahidnya Nabi Yunus melakukan hubungan spesial antara dia dengan Allah, berkhalawat, berdua-duaan dengan Allah, bertasbih, berdoa, berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ini dampak daripada ibadah sirriyah, ibadah yang tidak terang-terangan. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sadd ayat 18. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Apa kisahnya? Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya? Berupa suara yang sangat indah. Jelaskan dalam kisah Israiliyat, dia memiliki 70 suara. Satu suara lebih indah dibandingkan suara yang lainnya. Suara yang lainnya lebih indah lagi dibandingkan suaranya, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sungguh kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu pagi dan petang. Artinya begini, ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Allah Daud itu terkadang di pagi hari atau di petang hari dia keluar sendirian, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya, difokuskan hanya untuk beribadah sendirian, yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Terkadang dia pergi ke bukit, terkadang dia pergi ke gunung. Sesampainya di bukit atau di gunung tersebut, terkadang kemudian Nabi Allah Daud membuka zaburnya, kemudian membaca zabur sendirian, dengan niat hanya Allah saja yang tahu bacaan zabur yang dikumandangkan oleh dia dengan suara yang indah. Apabila dia sudah mulai membaca zabur itu, karena indah sekali suaranya, tiba-tiba langit gelap. Bukan gelap karena awan gelap, tetapi burung dari mana-mana datang menutupi kepala Daud. Saking banyak gunung-gunung burung-burung itu. Kemudian burung-burung itu meminta izin kepada Allah untuk bertasbih bersama Daud, menirukan langgamnya, zaburnya Daud. Akhirnya ketika setiap kali Daud membaca zabur, setiap kali itu pula burung-burung ikut berkicau, bertasbih bersama Daud. Bahkan dikisahkan sampai burung-burung itu lupa diri, saking lezatnya, khusyuknya mendengarkan suara Daud, lupa makan, lupa minum, terkadang jatuh kemudian mati. Kemudian gunung-gunung pun cemburu dan mengatakan, ya Rabb, kenapa burung-burung diizinkan bertasbih bersama Daud sementara kami pun ingin bertasbih? Izinkanlah kami wahai Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ataina Daud
Walaqad ataina Dawuda minna fadlah ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sungguh kami telah berikan kepada Daud karunia yang besar. Wahai gunung, silahkan Anda bertasbih bersama burung-burung itu dengan Daud alaihi salam. Akhirnya gunung-gunung diizinkan bertasbih bersama Daud. Ya. Lihat bagaimana amalul anbiya di sini. Amalan para nabi. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana amalan-amalan itu hendaklah disembunyikan, yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Kalau bisa kita pun seperti itu. Walaupun ibadah itu kan dibagi dua, ikhwan. Ada ibadah itu yang sifatnya alani, terbuka, nampak orang, seperti sholat jamaah, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji, nampak. Dan itu. Atau terkadang orang hendak mencontohkan kebaikan kepada manusia biar ditiru orang, ditampakkanlah oleh dia ibadah itu. Tapi ada ibadah-ibadah itu, ikhwan, ada yang dianjurkan untuk tidak ditampakkan. Karena faedahnya ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan untuk ditampakkan itu terkadang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang ditampakkan. Contoh, Allah mengatakan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuhu wa tu'tuhul fuqara fa huwa khairul lakum. Allah mengatakan kalau kalian menampakkan sedekah itu sebuah kenikmatan. Tapi kalau engkau menyembunyikan, kata Allah, wa in tukhfuhu wa tu'tuhu, kalau engkau menyembunyikan kemudian memberikan kepada fakir miskin, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Artinya amalan-amalan yang tidak terang-terangan itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan terang-terangan, gitu maksudnya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kan itu ya. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya apa? Rasul mengatakan, rajulun dzakarallaha fafadat ainah, seorang laki-laki yang mengingat Allah tiba-tiba mencucurkan air matanya. Wa rajulun tasaddaqat biyaminih la ta'lam anhu shimalu, seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya pun tidak tahu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran mereka mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menunjukkan bahwa amalan yang disembunyikan itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang terang-terangan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah para nabi ini menunjukkan tentang pentingnya amalun khabi'ah atau amalun sirriyah. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketahuan sedang sholat malam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terkadang Rasul tidak tahu dia sedang sholat malam, mungkin istrinya tertidur. Artinya Nabi juga mencontohkan amalan-amalan sirriyah itu. Tapi satu malam Aisyah radhiyallahu anha terperanjat ketika dia sedang tertidur, kemudian kakinya Rasul tersentuh tangannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu an meraba-raba kaki Rasul, rupanya kaki Rasul pecah dan bengkak-bengkak. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin meringankan beban Rasul karena sudah sepuh juga. Pagi harinya Aisyah mengatakan, ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Cukupkanlah yang wajib-wajib, sudahlah yang sunnah-sunnah itu tinggalkan. Karena melihat kasihan Nabi SAW saking rajin ibadah tengah malam itu sampai pecah-pecah gitu kakinya. Tapi Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakur, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Di sini juga Nabi SAW mengajarkan bagaimana ada amalan-amalan itu hendaklah kita sembunyikan, yang tahu hanya kita dengan Allah saja, gitu maksudnya. Berupa sholat malam yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa. Kemudian beberapa hadis, baru kita akan cerita beberapa kisah. Hadis yang pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim.
Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul abda taqiyan naqiyal khafiyah. Sesungguhnya Allah suka dengan seorang hamba yang bertakwa, yang membersihkan jiwa, dan yang menyembunyikan amalannya tanpa diketahui manusia. Dari sini menunjukkan sebab kecintaan Allah kepada hambanya, salah satunya apa? Menyembunyikan amalan. Selain memperbanyak pahala, juga menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan Abu Umamah. Hadis yang dikeluarkan oleh atau yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi wa silatur rahimi tazidu fil umri. Kata Nabi SAW, setiap perbuatan baik itu bisa menghindarkan kematian su'ul khatimah, dan sedekah yang tidak terang-terangan bisa memadamkan kemurkaan Allah, dan silaturahim bisa menambah umur. Syahidnya di sini, wasadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang tidak terang-terangan bisa meredamkan kemurkaan Allah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ataupun hadis yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, yang sudah saya tadi sebutkan. Salah satunya Rasul mengatakan, wa rajulun dzakarallah khalian, seorang laki-laki yang bersendirian mengingat Allah, fa fadat ainah, kemudian dia mencucurkan air matanya. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kehormatan, tapi laki-laki ini menolak dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la tu'lam shimaluhu ma tunfiq yamini. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan disembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Tiga perkara ini ibadatus sir. Bersendirian tengah malam mengingat Allah, tiba-tiba menangis, menolak ajakan zina dengan seorang wanita dan mengatakan aku takut kepada Allah, sedekah dengan tangan kiri sampai sedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu. Ini semua sedekahtus sir namanya, amalan-amalan sir. Dan lihat pahalanya akan mendapatkan naungan di saat manusia sedang kepanasan, dia pula kedinginan. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menyembunyikan amal. Karena begini ikhwan, kita tahu bahwa asal ibadah itu harus ikhlas kepada Allah kan. Asal ibadah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa kita harus ikhlas? Karena Allah tidak berhajat dengan kita. Allah itu ghani, maha kaya. Dia tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan Allah. Sebab itulah maka diperlukan ikhlas dalam beribadah. Karena kita yang berhajat kepada Allah, bukan Allah yang berhajat kepada kita. Makanya kenapa Al-Imam Al-Bukhari sampai mencantumkan di dalam kitab sahihnya, di hadis pertama dalam bab kaifa bad'il wahyi, bagaimana wahyu diturunkan, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Itu pula hadis yang pertama dicantumkan oleh Imam Bukhari di permulaan kitab sahihnya. Apa alasannya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Wa innama qaddamal Bukhari haditha innamal a'mal binniyat fi awwali kitabihi liyu'lama annahu qasada fi ta'lifihi wajhallahi azza wajalla. Apa kata Imam Ibnu Battal? Beliau mengatakan maksudnya Bukhari ketika meletakkan permulaan sahihnya dengan hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat,
supaya diketahui, kata Imam Ibnu Battal, bahwa tujuan Imam Bukhari mengarang Sahih Bukhari itu adalah karena ikhlas untuk Allah saja. Karena ikhlas untuk Allah. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau seandainya Allah berikan kekuatan kepadaku untuk mengarang sebuah kitab, maka tentu setiap bab aku akan cantumkan innamal a'malu binniyat, supaya aku disadarkan dengan keikhlasan. Bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku hanya berkeinginan manusia membaca buku-bukuku, tetapi manusia tidak tahu siapa yang mengarangnya. Kata Imam Syafi'i, aku mau kitab-kitabku dibaca manusia, tersebar kemana-mana, tapi aku tidak mau manusia tahu bahwa yang mengarang kitab itu adalah aku, gitu maksudnya. Saking ikhlasnya gitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan mencontohkan bagaimana cukuplah dia saja dengan Allah yang tahu. Karena bagaimana ilmu itu tidak bisa dicari kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Pada awalnya aku mencari ilmu karena dunia, rupanya ilmu enggan untuk dicari kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti pada hari kiamat ketika Allah katakan yauma tublas sarair, surah At-Tariq ayat 9, pada hari itu akan ditampakkan segala rahasia manusia. Maka amalan yang paling bermanfaat saat Allah membongkar semua aib manusia pada hari kiamat adalah orang-orang yang membawa amalan yang tersembunyi, yang hanya dia dengan Allah yang tahu ketika di dunia. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para ulama salaf, biar kita semakin termotivasi untuk melakukan amalan yang hanya tahu kita dengan Allah saja. Kita mulai dari kisah para sahabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Bilal ibn Rabah adalah seorang budak Habasyi, disiksa oleh majikannya Umayyah ibn Khalaf. Tetapi setelah masuk Islam, Bilal dikenal dengan ibadatus sir, banyak melakukan amalan yang orang tidak tahu, sehingga membuahkan hasil antara dia dengan Allah. Sampai ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW pernah masuk ke dalam sorga. Kemudian di dalam sorga itu Rasul mendengar ada suara terompah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, suara terompah siapa itu? Kemudian Jibril mengatakan, itu suara terompahnya Bilal. Maka Nabi SAW setelah peristiwa itu memanggil Bilal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khaskhasataka fil jannah, madza tasna? Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau amalkan? Amalan apa yang kau rahasiakan? Maka Bilal mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada wahai Rasul. Ya. Kemudian Rasul mendesak, madza tasna? Apa yang kau lakukan? Maka Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ma tawaddatu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'atain. Boleh jadi karena aku selepas berwudu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah wudu. Karena Bilal itu dikenal tidak pernah membatalkan wudu. Kalau wudu batal, wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu Bilal. Dan setiap batal wudu 2 rakaat wudu. Setiap batal wudu 2 rakaat wudu. Subhanallah. Itu yang dilakukan Bilal ibn Rabah. Apa hasilnya? Terampahnya sudah sampai di sorga sebelum orangnya. Karena apa? Amalus sir, amalan yang tidak terang-terangan, yang tahu hanya Bilal dengan Allah saja. Ini satu. Kisah yang kedua, kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ma'ruf. Ya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikenal dengan amalan hatinya. Karena boleh jadi ibadah-ibadah yang jauh lebih hebat dibandingkan Abu Bakar banyak. Ibadah-ibadah zahir maksudnya, salat, baca Quran dan yang lainnya. Boleh jadi ada yang melebihi Abu Bakar. Tetapi
Abu Bakar dilebihkan oleh Allah bima waqara fi qalbi, karena kejernihan hati kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak pernah ragu-ragu dengan wahyu. Bahkan satu-satunya sahabat yang masuk Islam tanpa ada keraguan itu cuma Abu Bakar. Yang lain ragu-ragu dulu, betul ke dia Nabi, jangan-jangan bukan Nabi, baru setelah yakin masuk Islam. Tapi Abu Bakar tidak. Ya. Jadi kisahnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suatu hari setelah sholat fajar, beliau keluar, dan itu dilakukan bukan sekali dua kali, berkali-kali, sehingga membuat perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Curigalah Umar ini, kemana lah si Abu Bakar ini? Kenapa setelah sholat subuh dia langsung pergi? Biasanya duduk, sahabat yang lain menunggu syuruk, kemudian sholat sunnah syuruk kan gitu. Ini langsung pergi, masih gelap. Diikuti oleh Umar. Rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menuju rumahnya. Setelah ditunggu agak lama, rupanya keluar membawa gandum di pundaknya. Kemudian pergi entah berantah, diikuti oleh Umar bin Khattab. Rupanya sampailah ke rumah yang ada di perbatasan kota Madinah. Ada gubuk kecil. Abu Bakar lamalah di rumah itu. Setelah agak siang, Abu Bakar keluar kemudian pulang. Umar penasaran, siapa di gubuk itu? Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu an pun berusaha ingin masuk ke gubuk itu, pengen tahu ada apalah di gubuk itu. Rupanya di gubuk itu ada ajus, ada nenek yang sudah tua, yang sudah renta lagi buta, dan ada anak kecil sebagai cucunya. Kemudian Umar bertanya dan mengatakan, wahai nenek, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Kata nenek tersebut, saya tidak tahu, dia selalu datang kemari, membawa makanan, terkadang memperbaiki rumah kami, terkadang memasakkan untuk kami. Selesai semuanya dia pergi begitu saja, dan itu sudah lama dia lakukan. Ketika mendengar hal itu, Umar pun menangis dan mengatakan, laqad at'abta al-khulafa ba'daka ya Abu Bakr. Sungguh akan meletihkan siapapun para pemimpin yang akan menggantikan posisi wahai Abu Bakar. Tidak ada yang sanggup melakukan seperti kamu. Artinya bahwa lihat Abu Bakar Siddiq mencontohkan apa? Amalus sir. Tidak ada yang tahu sahabat kalau Abu Bakar Siddiq datang ke rumah orang miskin, ke seorang nenek yang buta, merawatnya, dan itu sudah bertahun-tahun. Sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, Umar berazam ingin meneruskan apa yang dilakukan Abu Bakar kepada nenek itu. Jadi ketika Abu Bakar meninggal, dia yang meneruskannya. Ketika dia masuk ke rumah nenek itu, kemudian membersihkan rumahnya, membenarkan rumahnya, membawa makanan. Masalahnya nenek ini tahu ketika menyuapkan kurma di mulut nenek itu, kok beda cara menyuapkannya. Sehingga ketika itu nenek mengatakan, aina sahibuk? Aina sahibuk? Mana teman? Itu bukan dia yang menyuapkan, kata. Aina sahibuk, mana teman? Oh, tahu pula nenek ini. Rupanya bukan Abu Bakar, padahal Umar itu supaya tidak tahu disangka Abu Bakar. Karena Abu Bakar sudah meninggal. Kemudian Umar heran dan mengatakan, "Nek, kenapa engkau tahu bahwa ini bukan orang yang biasa datang kemari?" Maksudnya Abu Bakar. Kemudian Umar mengatakan, kata nenek ini mengatakan, "Wahai fulan, ya, karena kalau menyuapkan kurma ke mulutku, dia akan suapkan dengan lembut dan dia akan kupas kurma itu sampai ke kulit-kulitnya sehingga tinggal dagingnya saja, baru kemudian dimasukkan ke mulutku sehingga aku mudah mengunyahnya. Tapi dirimu memasukkan kulit-kulitnya kulit-kulitnya dimasukkan, jadi susah mengunyahnya. Makanya dia tanya, aina sahibu? Mana temanmu itu? Ya. Maka akhirnya kemudian Umar pun mengatakan, sudah meninggal wahai nenek. Kaget nenek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar pun sama sebenarnya. Dikisahkan oleh Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan Umar bin Khattab ini juga keluar tengah malam, buta-buta dia keluar. Kemudian membawa gandum di pikulnya, dituju kepada salah satu rumah dari rumah-rumah orang miskin.
Apabila dia masuk meletakkan makanan, kemudian dia berjalan lagi, ambil lagi gandum, keluar lagi, pindah lagi ke rumah ini, ambil lagi gandum. Pokoknya setiap malam itu dia keliling ke rumah-rumah orang-orang miskin. Diletakkan di sini, setelah diletakkan pulang bawa lagi, letakkan di sini. Begitu setiap malam. Jadi Tolha ini melihat Umar radhiyallahu an, akhirnya mengikuti kemana lah Umar bin Khattab ini. Rupanya meletakkan makanan di rumah fuqara wal masakin, dari rumah ke rumah. Sampai akhirnya kemudian Tolha ini ingin tahu. Masuklah dia ke salah satu rumah yang sudah diletakkan makanan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya di rumah itu ada nenek-nenek tua juga. Karena Umar itu selalu menyantuni janda-janda miskin. Ya, dikenal. Ya. Maka Tolha mengatakan kepada nenek yang sudah janda, yang sudah tua, yang miskin itu, "Ma balu hadar rajul ya'tiki." Apa sih maksudnya orang itu? Kok datang ke rumahmu ke sini hampir setiap malam kasih makan? Kemudian wanita itu mengatakan, "Innahu yata'ahadani mundu kada wa kada. Ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'annil adha." Katanya wanita itu, sungguh orang itu maksudnya Umar bin Khattab. Dia kan enggak tahu kalau itu Umar. Dialah yang sudah merawatku dari tahun sekian dan sekian, katanya. Dia datang kepadaku, kemudian memperbaiki kehidupanku, bahkan terkadang mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di rumahku, kadang nyapu, kadang ngepel, dan begitu seterusnya. Maka Tolha mengatakan, "Thaqilatka ummak ya Tolha, thaqilatka ummak ya Tolha." Celaka engkau Tolha, celaka engkau Tolha. Terus dia mencela dirinya, ya. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia tidak pernah mampu mengamalkan apa yang dilakukan Umar. Selama ini tidak tahu, biasa-biasa saja Umar. Rupanya sampai setingkat itu amalus sirri, hubungan dia dengan Allah itu. Makanya dia mencela dirinya. Sakilatka ya Tolha, sakilatka ya Tolha. Kenapa engkau tidak melakukan yang sama dengan Umar, gitu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Ali ibn Husain, ma'ruf, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali putranya Husain, Husain putranya Ali, Ali putranya Abi Thalib. Artinya Ali ibn Husain ini cucunya Ali. Ya, namanya sama Ali. Dikenal dalam sejarah itu sebutannya Zainul Abidin atau As-Sajjad, karena rajin sujud, rajin sholat, sehingga orang-orang menyebutnya As-Sajjad, ahli sujud. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib itu, atau julukannya Zainul Abidin, satu-satunya yang hidup saat peristiwa Karbala. Kita tahu bahwa anak laki-laki Husain meninggal semua di Karbala, kan? Tidak ada yang hidup kecuali ini, Zainul Abidin ini, Ali bin Husain. Ini selamat karena ketika itu dia sakit, dia tidak bisa perang, dan diselamatkan oleh bibinya Zainab sehingga tidak jadi dibunuh. Inilah, maka siapapun yang menasabkan keturunan Husain harus lewat jalur orang ini, Zainul Abidin. Ya. Nah, Zainul Abidin ini dikenal orangnya diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Madinah, tapi tidak tampak sedekahnya, sehingga orang-orang membicarakan soal kekayaannya dan kebakhilannya. Orang kaya kok nampak sedekahnya, gitu maksudnya. Dia tidak tahu kalau Husain ibn Ali ini setiap malam dia memikul gandum, meletakkan 70 rumah fuqara Madinah. Setiap malam bergiliran. Kalau ini sudah habis, kira-kira 1 bulan habis nih, nanti bulan depan diletakkan lagi. Kemudian pindah ke rumah ini, pindah ke rumah ini, sampai 70 fuqara Madinah ditanggung dia. Ketahuannya kenapa? Setelah dia meninggal, dikisahkan oleh Amr ibn Thabit rahimahullahu ta'ala, lamma mata Ali ibn Husain faghassaluhu ja'alu yangduruna ila athari sauda'a bi dhahrihi. Ketika dia meninggal, Ali bin Husain ini, orang-orang memandikannya, maka orang-orang yang memandikan itu melihat di balik punggungnya seolah-olah dia setiap hari memikul
benda berat karena nampak hitam kapalnya itu di belakang. Ya. Faqalu, dan mereka mengatakan, ma hadza, apa ini? Faqila, maka dikatakan, kana yahmilu jurubad daqiq lailan ala dhahrihi ya'tihi fuqara ahli al-Madinah. Karena setiap malam dia memikul gandum setiap malam di punggungnya dan memberikan kepada fuqara, orang-orang fakir penduduk Madinah. Bahkan dikatakan oleh Muhammad ibn Ishaq, seorang ahli sejarah, kana nasun min ahli al-Madinati ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Ada orang-orang fakir Madinah itu yang tidak tahu soal kehidupan mereka. Kok mereka bisa makan? Padahal mereka gak kerja. Kok ada aja makanan depan pintu mereka itu? Falamma mata Ali bin Husain, ketika Ali bin Husain meninggal, apa yang terjadi? Faqadu makanu yu'tuna bihi fil lail. Tiba-tiba hilang makanan-makanan itu di pintu-pintu fuqara Madinah itu. Sudah tidak ada lagi yang dimakan. Dari situlah tuduhan-tuduhan kepada Husain ibn Ali bahwa dia bakhil, tidak bersedekah, tidak benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala singkap kebenarannya. Orang pun menyesal. Tapi begitulah terkadang orang itu kebaikan baru diketahui setelah meninggal kan. Kalau orang belum meninggal itu tidak tahu kebaikannya. Kalau sudah meninggal barulah teringat, tuh duhai beliau masih hidup, kenapa beliau cepat meninggal, dan begitu seterusnya. Ya, ini contoh ulama salaf. Kemudian contoh yang lain, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikisahkan oleh istri daripada Hasan ibn Abi Sinan rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mengkisahkan itu istrinya, suaminya dikisahkan. Hasan ibn Abi Sinan namanya. Kana yaji'u fayadkhulu ma'i fi firashi thumma yukhadi'uni kama tukhadi'ul mar'atu sabiyaha fa idza alima anni qad nimtu salla nafsahu fa kharaja thumma yaqumu fayusalli. Ini suami saya, katanya istri Hasan ibn Abi Sinan ini, kalau malam ya layaknya seorang suami, masuk ke kamar istrinya, kemudian tidur di sampingnya, kemudian membentangkan selimutnya. Kalau istrinya sudah mulai ngorok, sudah mulai tidur tuh, pelan-pelan dia turun dari ranjang supaya tidak mengagetkan istrinya. Kemudian apa? Kemudian dia menipu istrinya. Boleh jadi meletakkan guling ke sebelahnya gitu ya. Biar tidak tahu kalau suaminya ada di sampingnya gitu ya. Makanya di sini yukhadi'uni kama tukhadi'ul mar'atu sabiyaha. Dia berusaha menipu aku seperti seorang ibu menipu anaknya. Diletakkanlah apa di sampingnya itu supaya nampak tak kosong di sampingnya gitu. Oh, suami saya masih ada. Gitu maksudnya. Subhanallah. Pelan-pelan dia turun dari tempat pembaringan, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat malam. Ya namanya istri pasti suatu ketika tahu kan gitu. Sampai kapan melakukan seperti ini? Ya. Akhirnya kemudian satu malam ketahuan sama istrinya, diikuti nih kemana suaminya. Rupanya dia wudhu, kemudian dia sholat. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Akhirnya istrinya kasihan dan mengatakan, faqultu lahu, aku katakanlah kepada suamiku ini, ya Aba Abdillah, kam tu'adzab nafsak. Sampai kapan kau nyiksa dirimu? Sampai kapan kau menyiksa dirimu seperti ini? Urfuk binafsik, lembutkanlah dirimu, jaga kesehatan. Setiap malam kok seperti ini. Kemudian dia mengatakan, uskuti waihaki, fayushiku an arkuda raqdatan la aqumu minha zaman. Dia mengatakan, diam engkau wahai istriku, celaka engkau. Hampir-hampir aku bangun, aku tidur dan aku tidak bisa pernah bangun selamanya. Sehingga aku gunakan hanya untuk sholat malam dan sholat malam. Seolah dia mengatakan, aku tidak mau mati dalam posisi tidur. Kalaupun aku harus mati, aku dalam posisi sholat malam. Gitu maksudnya. Luar biasa gitu. Nah, kalau antum pergi ya entah tahu kemana. Istri nyari-nyari nggak ada di kamar, ada di ruang tengah, ada curiga. Kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Malik, ikhwan, Imam Malik itu ajaib kisahnya.
Imam Malik itu satu-satunya imam madhab yang para penguasa takut dengan dia. Bayangkan, biasanya ulama takut penguasa gitu. Makanya di zaman Khalifah Ma'mun, banyak para ulama yang takut dengan penguasa terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Ini enggak, penguasa yang takut kepada Imam Malik. Mulai dari pusat sampai penguasa, gubernur di bawahnya, semua takut sama Imam Malik. Dan semua para ulama menghormati Imam Malik. Dan semua orang-orang awam mengagumi Imam Malik. Luar biasa. Padahal Imam Malik itu tidak rihlah seperti ulama yang lain. Dia hanya belajar di Madinah saja. Dia tidak keluar dari Masjid Nabawi. Belajar sama ulama yang ada di Masjid Nabawi saja. Dia tidak pernah ke Mekah pun tidak dia belajar. Hanya di Madinah saja. Tapi lihat pengaruh Imam Malik luar biasa. Sampai kata Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan idza dzukira najmu famalikun najm. Apabila disebut soal bintang maka Maliklah bintangnya katanya. Kenapa Imam Malik diberikan haibah, karismatik yang luar biasa sampai ditakuti para penguasa, dihormati para ulama, dimuliakan masyarakat awam? Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu rajulan irtafa'a mithla Malik ibn Anas laisa lahu kathiru salatin wala siyamin illa an takuna lahu sariratun ma'allah. Lihat, ini yang kasih rekomendasi tazkiyah ini bukan sembarang orang. Abdullah ibn Mubarak, ulama dunia. Ya. Kata Abdullah ibn Mubarak, aku tidak melihat seseorang yang diangkat derajatnya seperti Malik ibn Anas katanya. Dia tidak dikenal banyak puasanya, tidak dikenal banyak sholat malam. Kayak biasa, orang biasa lah, orang soleh biasa. Ya, ya tidak rajin kali sholat malamnya, tidak rajin juga puasa sunnahnya, tidak, biasa saja. Tetapi kata Abdullah ibn Mubarak, boleh jadi Allah mengangkat derajat Imam Malik itu kenapa? Illa antakuna lahu sarirah. Boleh jadi karena ada hubungan spesial antara dia dengan Allah yang kita tidak tahu. Ya. Boleh jadi karena ada hubungan spesial antara Imam Malik dengan Allah yang kita tidak tahu. Lihat, Allah angkat derajatnya kan. Ya. Saya kira ibadah sirriyah itu bukan perkara yang sulit, ikhwan. Kayak antum nih, berangkat dari sini atau pulang dari sini, antum bisa sambil naik motor, sambil jalan kaki, sambil naik mobil, antum bisa berzikir kan? Bisa lah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kan bisa saja kan? Masa antum ngomong begitu saja sendirian kan? Siapa yang tahu? Ya. Walaupun umpamanya ada yang nyerempet motor, mereka pun tak tahu antum sedang berzikir kan? Atau mungkin antum berpuasa, kalau puasa Ramadan semua orang tahu lah puasa Ramadan, tapi puasa sunnah, sampai ada ulama salaf itu berpuasa sunnah 40 tahun, tidak ada yang tahu, sampai keluarganya pun tidak tahu. Jadi ketika dia pergi ke pekerjaannya, dia bawa bekal, disangka oleh istrinya untuk makan dia, rupanya sampai jalan disedekahkan bekalnya. Kemudian pulang sore barulah dia buka. Selama 40 tahun tidak tahu istrinya. Itulah masalah sampai seperti itu. Artinya kalau seandainya seseorang sholat malam cukup 2 rakaat sajalah. Kalaupun kita tidak bisa sampai 11 rakaat sama dengan Rasul atau 13 rakaat kan gitu. 2 rakaat jadilah. Pamannya habis isya lah, sholat witir 1 rakaat pun bolehlah kan begitu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan antum saja. Antum masuk kamar, istri tak tahu, tak ada, sholat seolah-olah tidak seperti sedang sholat, biasa saja. Kan bisa saja kita lakukan seperti itu. Makanya Taqiyuddin itu kakeknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya kakek namanya Taqiyuddin, pengarang kitab Multaqo, syarahnya Nailul Autor yang dikarang oleh Imam Syaukani, syarahnya itu. Matannya itu namanya Multaqo. Yang ngarang itu kakeknya Ibnu Taimiyah namanya Taqiyuddin. Imam Taqiyuddin ini sampai dijelaskan tuh biografinya itu. Saking dia tidak mau ada satu waktu luput pada kehidupannya untuk belajar, terkadang dia suruh, Ibnu Taimiyah masih kecil tuh, kalau dia mau buang hajat ke kamar mandi, mau buang hajat lah, itu Ibnu Taimiyah suruh bacakan hadis keras-keras di luar tuh.
Jadi dia tidak mau sampai waktu buang hajat, tidak mau terlewatkan begitu saja. Jadi cucunya Ibnu Taimiyah baca kok keras-keras di luar sana, biar masuk suaranya ke kamar mandi gitu maksudnya. Kan tidak masalah. Yang dilarangkan tidak boleh baca di kamar mandi. Ya, baca Quran tidak boleh di kamar mandi. Tapi kalau seandainya suara murotal yang masuk ke kamar mandi tidak masalah, kan nggak di kamar mandi kan itu. Tapi yang ingin saya katakan dalam biografinya Taqiyuddin ini, beliau kalau ada masalah dirundung masalah, tidak bisa keluar dari masalah itu. Apa yang dilakukan dia? Dia cari masjid yang ada di Baduy, yang nggak pernah dimakmurkan orang, yang nggak pernah orang sholat di situ. Kemudian dia sholat di situ. Kenapa? Supaya orang tak tahu. Baru dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya. Itulah yang dilakukan ulama, saking ingin punya hubungan spesial antara dia dengan Allah itu sampai nyari-nyari masjid yang tidak dimakmurkan orang. Baru dia masuk sholat di situ baru berdoa gitu ya. Ini kan luar biasa. Siapa yang bisa melakukan seperti itu gitu maksudnya. Bahkan Abdullah ibn Mubarak itu kalau jihad, dia tutup semua kepalanya itu, sampai matanya aja yang kelihatan, supaya orang tidak tahu bahwa dia Ibnu Mubarak. Sampai suatu ketika di Mubarozah menang. Mubarozah itu adu tanding maksudnya. Ini musuh kuat kali. Banyak pasukan kaum muslimin, adu tanding selalu kalah. Akhirnya Abdullah ibn Mubarak, ulama pemberani mujahid nih. Dia tutup tuh kepalanya sampai hanya lihat matanya saja. Dia bisa mengalahkan. Habis itu dia pergi ke kerumunan pasukan, nggak ada lagi orang tahu. Supaya jangan orang tahu dia Abdullah ibn Mubarak. Dia ingin amalannya yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya dikatakan oleh Bishr bin al-Harith, la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifahun nas. Selamanya orang yang ingin dikenal manusia itu tidak akan pernah merasakan manisnya akhirat. Enggak akan. Kalau setiap amalannya semua pengen tahu, enggak akan dia merasakan manisnya akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Secara ringkas karena sudah malam juga. Apa sih faedahnya? Kita ini berhubungan atau punya hubungan spesial dengan Allah itu apa sih samarahnya? Ya. Faedahnya itu apa? Yang pertama, alamatus sidqil iman. Bahwa orang yang berdua-duaan beribadah yang hanya dia dengan Allah yang tahu saja, faedahnya adalah menunjukkan kebenaran iman dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsabatu fil mihani wasyada'id wal fitan. Dia akan istiqomah. Tidak mudah tergoyahkan dengan fitnah apapun yang akan menimpanya. Karena dia punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ab'ad minar riya. Orang yang hubungannya dengan Allah saja dan tidak perlu orang tahu, orang ini seikhlas-ikhlasnya orang, pasti orang ini akan jauh dari riya. Kenapa? Karena dia sudah sampai tingkat muraqabah. Apa muraqabah? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Seolah-olah Anda beribadah melihat Allah, atau kalau tidak mampu yakini Allah melihat kita. Tingkat ihsan. Ya. Kemudian yang keempat, aktsaru ajran wa a'dhamu atharan. Akan mendapatkan banyak pahala dan akan banyak memberikan pengaruh positif pada kehidupannya. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang nomor 5, salahul qalbi wastiqamatihi wa taharati, dan itu bisa membersihkan hati. Membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari takabbur, membersihkan hati dari ujub. Karena amalan itu kan dua penyakit yang paling bahaya kan, riya dan ujub, takabbur. Ya, maka orang yang sembunyi-sembunyi dalam beribadah itu bisalah menghilangkan penyakit-penyakit seperti itu sehingga hatinya akan selamat. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian yang nomor 7, al-qabul was-sana'ul hasan. Akan dapat penerimaan yang baik dari Allah. Bahkan dapat pujian. Karena sebab orang beramal
antara dia dengan Allah saja yang tahu. Itu sebab Allah cinta dengan orang ini. Ketika Allah cinta dengan orang ini, Allah panggil pertama kali Allah panggil Jibril. Kemudian Allah katakan, ya Jibril, aku cinta dengan si fulan, kau cinta juga dengan dia. Maka Jibril akan mengatakan kepada para malaikat, hei malaikat-malaikat Allah, Allah cinta dengan si fulan, kalian pun harus cinta dengan dia. Maka Allah letakkan kecintaan di kalangan para malaikat. Setelah itu Allah letakkan kecintaan di kalangan manusia. Ya. Kemudian yang nomor 8, bahwa orang yang senantiasa melakukan amalus sir, kata para ulama, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Kelezatan iman. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena dia punya hubungan spesial dengan Allah masalahnya. Lalu apa saja amalan-amalan itu yang dianjurkan untuk disirkan? Pertama, sedekah. Karena sedekah sir itu bisa meredamkan kemurkaan Allah. Yang kedua, sholat malam, sholat nafilah. Ya, karena itu bentuk dekatnya seorang hamba dengan Allah di sepertiga malam, karena Allah turun ke langit dunia. Kemudian puasa, karena puasa itu pahala satu-satunya yang Allah yang menentukannya. Ibadah yang lain sudah jelas nominalnya kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, qala Allah taala illa siyam fahuwa li wa ana azzibi. Setiap amalan Bani Adam dikembalikan kepada yang mengamalkannya kecuali puasa, aku yang akan membalasnya. Kemudian yang nomor 4, zikir, perbanyak zikir. Karena Rasul yang mengatakan sabaqal mufarriduna bil jannah. Mufarridun itu akan mendahului kita masuk surga. Sahabat bertanya, siapa mufarridun itu Rasul? Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Kemudian yang kelima, berusaha untuk bersedekah, membantu fuqara, membantu para masakin, membantu anak-anak yatim, melunasi hutang orang, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 6, tafakur, melihat kebesaran Allah, melihat kekuasaan Allah. Sebagaimana hadis tadi, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan, laki-laki yang merenungkan, tafakur sendirian sampai fafadat aina, tanpa terasa mencucurkan air matanya. Ya. Kemudian yang nomor 7, baca Quran. Ya. Sampai-sampai dulu para ulama itu kalau sedang baca Quran di masjid ditutup sampai sama imamahnya. Jadi kalau ada orang ditutup Quran, kalau nggak ada yang dibuka lagi, supaya orang nggak tahu kalau dia sedang baca Quran. Bahkan seorang ulama apabila dia membaca Al-Quran atau sedang mengajar, kemudian lewat dia hadis-hadis tentang adab-adab Allah, dia pun kemudian menangis. Terkadang pura-pura dia pilek, pura-pura pilek, padahal dia sedang menangis, supaya yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Sekarang ada 2 kisah sebelum saya tutup. Ada seorang syekh bercerita, ini kisah nyata. Jadi ada seorang anak yatim. Kata syekh ini, ada seorang anak yatim. Anak ini soleh, karena bapaknya juga soleh. Bapaknya meninggal. Jadi anak ini rajin ibadah. Satu hari anak ini bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan ayahnya. Kemudian ayahnya senyum dalam mimpinya itu. Kemudian ditanya, senang sekali engkau wahai ayah, ada apa? Maka ayahnya mengatakan, Allah sudah memanggilku. Kata anaknya, lalu apa yang Allah katakan kepadamu? Maka dia mengatakan, ghafara li rabbi, Rabbku telah mengampuni dosa-dosa. Kemudian anaknya mengatakan, amalan apa yang kau lakukan wahai ayahku sehingga Allah mengampuni dosa? Kata ayahnya, tidak, kecuali karena doanya fulan ibn fulan. Karena doanya fulan ibn fulan. Terperanjatlah dari mimpinya. Kemudian dia pikir, ini mimpi-mimpi biasa kan. Besoknya mimpi gitu lagi, sampai berkali-kali. Akhirnya dia penasaran perkataan ayahnya, sebab doa fulan bin fulan itulah ayahmu diampuni dosanya. Dicarilah nama fulan bin fulan ini.
dari desa ke desa, dari desa ke desa, terus sampai akhirnya Allah takdirkan ketemu. Kemudian setelah ketemu dia tanya, apakah engkau kenal namanya si Anu dan si Anu? Dia tidak mengatakan si anaknya, tidak. Cuman ingin memastikan, kamu kenal dengan bapakku gitu, tapi tidak mengatakan bapaknya. Kamu kenal dengan Fulan ibn Fulan? Gitu. Iya, saya kenal Fulan bin Fulan. Maksudnya ayah dia. Ya. Kemudian dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan dia? Atau apa yang ia lakukan kepada? Kemudian dia mengatakan, dulu aku seorang musafir, tersesat jalan, hilang bekalku, hampir mau mati. Tiba-tiba ada seseorang yang menolong aku, memberikan bekal kepadaku, memberikan uang kepadaku sehingga aku selamat dari kematian dan aku bisa pulang ke rumah. Katanya. Sejak itulah setiap sujud aku doakan dia. Sejak itulah aku sujud saya doakan dia. Kemudian anak ini menangis, kemudian pulang. Ikhwan, orang ini membantu orang musafir, tidak ada yang tahu kecuali Allah kan? Tidak ada yang tahu. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, ada seorang syekh bercerita. Dia bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Fulan, kabar gembirakan kepada si Fulan bin Fulan bahwa dia termasuk min ahlil jannah. Awalnya mimpi biasa saja. Pikir ya mimpilah, kadang baik kadang buruk kan gitu. Tapi berulang-ulang kali mimpinya, sehingga dia penasaran dengan bisyarah dari Nabi kepada Fulan ibn Fulan itu. Siapa Fulan ibn Fulan ini? Hebat kali. Kenapa dalam mimpiku Nabi sampai mengatakan bisyarah, kabar gembirakan bahwa dia termasuk penduduk surga. Akhirnya dia cari-cari orang ini. Dalam bayangan dia mungkin dia seorang ulama besar, orang soleh, ahli ibadah, kan dalam bayangan dia gitu. Nggak mungkin lah orang dihabar gembirakan oleh Nabi dengan surga kalau orang-orangnya sih orang-orang jahat, kan nggak mungkin, mustahil. Dicari-cari-cari, rupanya orang tersebut adalah salah satu penduduk dari sekitar penduduk Mekah. Ya. Orang miskin, orang biasa. Akhirnya dia ke rumahnya, lama dia menunggu di rumah itu, rupanya datang taksi. Turunlah dia dari taksi. Rupanya dia super taksi. Percaya nggak percaya lah kan begitu ya. Tapi setelah ditanya apakah namamu Fulan bin Fulan, iya. Dia nggak yakin juga. Berani kau bersumpah namamu Fulan bin Fulan? Wallahi namaku Fulan bin Fulan. Masih nggak percaya juga. Ya. Akhirnya, bisa nggak kau izinkan aku masuk ke rumahmu, katanya. Dalam pikiran dia, jangan-jangan dia lagi nyamar. Itu sebenarnya ulama nyamar jadi super taksi. Jangan-jangan di rumah itu maktabah semua, kitab-kitab semua isinya gitu maksudnya kan. Jadi dia geledah rumahnya, tidak ada satupun kitab, tidak ada, hanya mushaf Quran saja. Jadi dia makin bingung lah. Akhirnya cobalah dia duduk ngomong empat mata, wahai Fulan, aku punya kabar gembira kepada. Tapi sebelumnya, ada nggak amalan spesial hubungan kamu dengan Allah? Entah kau sholat malam, entah kau apalah gitu. Kata dia, mana ada ya Syekh, aku ini orang biasa, kamu orang soleh, hari-hari aku super taksi, alah kau ini ngapain kesini gitu. Tapi kemudian dia desak, akhirnya dia ngaku, saya sih tidak tahu maksud kedatanganmu, tapi ya saya adalah amalan, katanya. Tapi saya akan ceritakan, tolong aku minta dua syarat, katanya. Apa syaratnya? Pertama, apa yang dimaksud bisyarah, kabar gembira yang akan kau sampaikan kepadaku itu? Yang kedua, tolong jangan ceritakan kepada siapapun apa yang saya akan ceritakan kepadamu. Oke. Akhirnya bercerita begini, aku punya tetangga, dia bukan orang Mekah, orang luar, tapi tinggal di sekitar sini. Dia punya 5 anak yatim, ayahnya meninggal dunia. Aku kasihan karena ibunya sakit, anaknya masih kecil-kecil. Sejak itu aku bersumpah kepada, wallahi demi Allah, katanya, setiap penghasilan taksiku aku akan bagi 2. Separuhnya untuk menghidupi 5 anak yatim itu, dan separuhnya untuk menghidupi aku dan keluarga. Subhanallah, Allah lancarkan rezekiku, dan sudah kulakukan bertahun-tahun, dan tidak ada orang tahu kecuali kamu, katanya. Akhirnya dia pun menceritakan, boleh jadi ini yang dimaksud, katanya. Ikhwan, terlepas kisah ini benar atau tidak, karena saya kan hanya mendengar Syekh bercerita. Tapi yang jelas bahwa amalus sir, amalan yang dilakukan secara tidak terang-terangan itu manfaatnya besar.
Kenapa? Karena di zaman sekarang ini, saya ulang dari awal, kita ini melakukan dosa secara tidak terang-terangan itu mudah sekali. Dengan adanya handphone, terkadang kita nonton sesuatu yang tidak layak ditonton, melihat gambar sesuatu yang tidak layak digambar, menulis status sesuatu yang tidak layak ditulis, dan begitu seterusnya. Ya kan? Kita tidak tahu. Dan itu amalan, dosa-dosa seperti ini saya katakan tadi sangat membahayakan karena bisa menghapuskan amal kan. Maka minimalnya kalau dalam satu hari kita bermaksiat 2 kali tidak terang-terangan, maka hari itu lakukanlah amalan sembunyi-sembunyi dengan tidak terang-terangan dengan Allah juga. Mudah-mudahan Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itulah bisa menggugurkan perbuatan jahat. Dan Allah lebih luas rahmatnya dibandingkan kemurkaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.